ngobrol ngadul gitu. Tududiding. Udah ya? Udah belum? Itu jadi mulus gua. Kadang grogi tuh gitu tuh kadang. Grogi kamera. Ya kan? Masih grogi kamera. Biasa apa masih. Kemarin lu udah ngisi itu ya, apa? Udah ngisi voice over. Jadi pembawa, jadi bikin drama radio. Drama radio banyak ya kemarin? Banyak, part gue banyak banget. Part tuh ya, sengaja ini. Bangke banget. Lu berarti ada bagian part narasi ya? Ada, iyalah. Data gue semua itu. By the way, kita kembali lagi di sini di podcast masker. Kita mau ngomongin tentang masker kali ini. Kita pakai masker. Iya. Enggak. Lu nggak pakai masker nih? Oh iya itu. Oh iya, ini apa ini? Itu apaan? Ini dari Jepang nih. Oh anjir. Oh logo itu ya, gambar samurai ya? Wah keren banget Par. Anjay. Bener asli dari Jepang. Berarti lo kayaknya harusnya di atas bukan di bawah. Anjir, iya ini sebenarnya ada matanya kan? Iya di atas kan Oh. makanya. Ya sebenarnya tuh ini buat begini. Iya, makanya kan gua bilang buat makanya kepala, di atas. ya kan? Anjir lucu banget Par. By the way, kembali lagi di sini di obrolan warung kopi. Gini lah. Gue dari rumah dan emang pakai masker ya. Masker sekarang susah banget dapatinnya. Mungkin kalian juga bernasib sama kayak gue yang susah dapat masker. Ya. Ini aja syukur nih dapat jatah dari kantor yang Yang mana? Kantor mana? yang gue ambil. Oh, kirain kantor yang mana? Sebelum dijatah. Yang satu lagi gitu. Iya. Yang satu lagi. Terus gue lagi pilek. Anak gue lagi sakit. Aduh, puyeng. Ya. Jadi kalau sekarang tuh ribetnya gini, Par. Karena sekarang kan lagi COVID-19 nih. Merebak di Indonesia, di Jakarta, terutama kita yang di Jakarta gitu ya. Iya. Jadi kalau sekarang, kalau dari gue pribadi, tiba-tiba gue batuk-batuk, bersin, terus ada meriang, jadi khawatir banget. Ya. Ya wajar. Jadi sih. kebawa kayak apa sih? Wah, apa? tersugesti gitu loh. Sugestinya. Ya kan? Ada tuh kalau istilah apanya? Istilah sainsnya apa tadi ya? Dibilang ya? Tahu dah. Pokoknya ada tuh. Jadi kita tersugesti seakan-akan kita benar-benar jadi sakit banget badan gagal gitu-gitu. Well, mungkin juga banyak yang ngalamin yang kayak gitu juga. Di Jakarta mungkin atau di daerah-daerah kalian yang dengar sekarang ya, Par ya. Ya intinya sih sebenarnya ya dengan kondisi sekarang sih lu makan teratur. Menaikkan imun. Iya, makan teratur, tidur cukup ya. Tidur cukup, olahraga. Kayak episode pertama. Kayaknya gue untuk 2 aktivitas awal yang lu bilang itu cukup nih. Wah, ini ada job lagi nih. Enggak apa-apa aja dulu. Bukan nih video call bertigaan gitu. Wih, asik banget ya. Sekalian lah, enggak apa-apa. Gue bisa tuh melakukan yang 2 tuh. Tidur teratur sama makan yang teratur. Olahraga yang teratur kayaknya sekarang olahraga gue itu yang lagi rajin gue tuh e-sport. E-sport. Tangan dong. Gua lagi pusing nih. Apaan? Gym gua ditutup. Oh, Gym gua ditutup. Per hari ini. Per hari ini disuruh tutup dulu sementara. Jadi lo olahraganya gimana dong? Gua bingung nih sekarang. Maksudnya paling kalau di rumah jogging sekalian berjemur atau pilihannya gua sepedaan. Gitu. Kalau gue saranin mending sepedaan. Iya. Tapi bukan pakai sepeda, Par. Lu sepedanya lu bopong sambil lu jogging. Asik nggak? Enggak. Ngejokesnya nggak tepat sih. Enggak ya? Aduh. Seru loh. Enggak lah. Belum ada yang kayak gitu loh. Iya, tapi gue nggak mau ngelakuin juga. Jadi akan terlihat bodoh sih kayaknya. Nggak boleh nyaring. Di depan ada yang rekaman juga. Asik banget ya. Oke. Dan gue pakai masker lagi sih. Nah, buat kawan-kawan juga yang sekarang lagi stay di rumah, good man, ya. Yang lu bisa stay di rumah, yang kerjaannya memang bisa dilakukan di rumah, lakukan aja di rumah. Itu salah satu cara buat kita untuk dapat segera terbebas dari musibah-musibah inilah. Musibah ini ya.
agak bingung sih sekarang ini ya, maksudnya apa, menyadarkan orang-orang yang di luar memang ada kewajiban kerja ya, maksudnya yang kewajiban kerja ya jaga kesehatan lah, yang penting jaga kesehatan, apa ya, jaga kesehatan, jaga jarak gitu, maksudnya utamain lah, maksudnya kalau emang keluar harus pakai masker, terus jaga kebersihan. Benar, yang misal ya contohnya misalnya kayak security, Iya, kan mau nggak mau jagain kantor. Iya, jagain kantor dan lain-lain gitu. Kalau yang memang kantornya sudah menerapkan work from home, kerja di rumah, ya udah lu kerja di rumah aja, nggak usah keluyuran lah. Nah bahasanya. itu kadang kan nih masih ada yang mungkin masih ada yang bandel ya, mungkin masih banyak juga yang bandel gitu, malah dimanfaatkan untuk buat nyantai kemana-mana. Iya, nongkrong segala macam. Maksud gua semakin musibah ini semakin cepat berlalu, lu akan semakin cepat juga nongkrong yang asik banget, gitu kan, daripada lu maksudnya nongkrong was-was atau lu maksudnya jadi apa ya, bikin orang was-was juga, terus kasihan juga maksudnya para dokter sama suster yang memang lagi para medis yang sekarang lagi ngerawat saudara-saudara kita di rumah sakit gitu. Yoi coy. Jadi emang yang bisa lu lakukan kalau lu emang kantornya memperlakukan kerja di rumah, ya udah di rumah aja sih. Ya di rumah aja. Kalau nggak penting jangan keluar. Nggak usah keluar. Ya benar. Ya kalau misalnya mau olahraga ya olahraga di sekitar rumah aja lah. Ya benar. Gitu. Ya kayak tadi gue bilang gitu. Maksudnya tempat gym gue tutup. Tapi kan lu ada instruktur tuh. Jadi akhirnya nge-gym sendiri aja akhirnya. Lu olahraga sendiri aja. Iya, jadi maksudnya karena gini sebenarnya konten kita yang udah kita tag kemarin hilang, cuma masalahnya sama produser di delete, kurang ajar. Kita capek-capek nih, gue ngomongin WTF tuh WTF what the fuck. Jadi gue akhirnya dengan kondisi begini kemungkinan besarnya kayaknya personal trainer itu datang ke rumah. Cuman PR terbesar gue kan gue nggak punya alat nih, maksudnya nggak punya alat gitu. Personal trainer gue itu lagi nyari salah lah hitungannya, ini gimana caranya ya gitu. Ya minimal ada alat, tapi lu kegiatan nge-gym lu tetap jalan gitu. Ya, atau merubah pola gymnya kali ya. Ya, merubah pola gymnya segala macem gitu. Karena sebenarnya kan tujuan utama gue kan gue mau nurunin berat badan gitu. Jadi itu yang lagi dibikinin formulanya sama gue, maksudnya toh misalkan dia pun nggak datang ke rumah, gue udah dikasih kisi-kisinya nih, ini lu ngelakuin ini aja gitu, segala macem gitu. Ada sih gue kalau gue boleh ngasih saran ke lu untuk menurunkan berat badan gitu ya. Stres aja ya. Iya, lu caranya salah satunya nambahin kreditan, Par. Banyakin kreditan. Banyak kreditan gue nih. Tambahin lagi berarti. Iya. Udah. Enggak, masalahnya kalau gue tambahin lagi, rumah gue gak cukup ntar. Rumah gue kecil banget, Neng. Tapi lu kurus. Iya, cuman kalau rumahnya ikut gemuk sih nggak apa-apa. Masalahnya rumahnya kecil nih, makin kurus gitu. Itu ya PR-nya. Gitu. Rumah gue luas tanahnya cuma 55. Lumayan lah. Terus maaf ya, betul. Bangunannya di 45. Kecil banget nih. Cuma 2 kamar mandi aja pakai shower. Lu masukin ember aja udah penuh deskan tuh ya. Udah kayak di kereta pagi-pagi. Tapi alhamdulillah lah ada rumah ya. Karena sekarang rumah adalah hal yang mahal, cuy. Iya. Yo, iman men. Ya perjuangan bertahun-tahun anjing. Ya maksudnya gua nggak tahu ya. Ini mungkin salah satu dasennya 2 orang tua ya. Ini maksudnya doanya kan bokap udah nggak ada, doanya nyokap. Jadi nyokap itu selalu doa gimana caranya anak-anaknya punya rumah gitu. Iya. Dan akhirnya terwujud. Alhamdulillah, gue bisa beli rumah sendiri segala macam gitu. Ya walaupun ya gue bangganya, dalam artian bangganya bukan bangga dan bukan bermaksud mamerin ya. Maksudnya gue bangganya gue bisa nyenengin nyokap dengan caranya dia. Iya. Maksudnya dia berdoa, pada saat terkabul kan dia seneng tuh. Iyalah, gitu. Maksudnya pas dia berhasil gue jadi ibu nih. Iya, pas gue tanya gitu, maksudnya dia cuma bilangnya, nyokap gue bilang lu mau ngasih gue emas berapa kilo juga nggak ada apa-apanya. Gue tuh kerasa kayak tiba-tiba dikasih apa ya,
ya dikasih rezeki segede gunung aja di depan mata sekarang gitu. Walaupun bentukannya bukan gunung gitu. Sorry, bentukannya rumah ya. Bentukannya rumah. Asik lah malah itu bagus. Tapi emang bener sih. Doa orang tua. Doa ibu terutama misalnya gitu ya. Wah, itu luar biasa. Itu siapa? Itu ngapain sih? Oh, telekonferensi. Oh, enggak. Kalau isinya cuman gibah ngapain? Heeh. Telkom. Telkom. Enggak. Telekom. Jadi gini, ngapain kita konsentrasi di sononya? Iya kan? Iya. Nggak, tadi balik lagi nih ke doa orang tua gitu. Karena gue juga merasakan, apalagi orang tua perempuan nih. Iya. Orang tua perempuan, oh, luar biasa banget. Nyokap itu orang yang sangat-sangat mendukung segala keputusan gue, which is bad or good gitu loh. Iya. Maksud gue bad. Kalau bad nggak lah, maksudnya keputusan yang mungkin orang anggap tolol gitu loh. Sebagai contoh, misalnya udah jelas-jelas nih dulu di Pontianak gitu kan, sebelum gue akhirnya ke Jakarta merantau gitu, di Pontianak gue dengan pekerjaan yang penghasilan gue tuh gede lah pada waktu itu, di waktu itu tuh udah gede banget gitu loh. Dan gue merelakan itu, yang guanya juga sempat bingung gitu kan, pergi apa enggak ya, ambil kesempatan ini atau enggak. Nyokap akhirnya yang nguatin gitu, yang menguatkan bahwa Pada saat lu hijrah ke Jakarta dengan Saipon itu. iya, dengan setphone itu, karena gue yang meninggalkan banyak rezeki yang gue tinggalkan gitu istilahnya gitu kan. Ya nyokap cuma bilang bahwa coba, dia bilang kayak gini, kuliah lu gimana? Iya. Kelar nggak? Enggak. Gara-gara apa? Musik. Ya. Ini lu? Nggak. Gara-gara apa? Musik. Iya. Terus sekarang udah ada kesempatan kayak gini, Heeh. nggak diambil. Iya. Di depan mata lah itu kan ya. Ntar nyesal. Iya. Dia bilang kayak gitu. Jadi gimana? Ambil aja. Nah akhirnya gue putuskan untuk melangkah, pergi, apapun yang terjadi. Dan akhirnya benar, maksud gue setelah gue pikirkan lagi, Iya. kalau mungkin waktu itu gue nggak ambil ya dengan ini, oke, mungkin gue bakal udah apa, mapannya kapan gitu kan, Iya, segala iya. macam. Tapi ada rasa penyesalan pasti. Iya pasti. Nah, itu. Karena menurut gue gini, pada saat lu ngambil keputusan itu atas dasar lu sendiri dan orang di sekitar yang menguatkan. Iya. Sebenarnya orang di sekitar itu sebenarnya cuman ngasih kekuatan aja ke kita, maksudnya meyakinkan. Kan ngasih masukan gitu ya. Meyakinkan kalau sebenarnya gue harus ngambil ini nih gitu. Mungkin kalau lu nggak dapat masukan itu mungkin ya, Iya. mungkin lu akan udahlah ngapain. Iya, gue lepas gitu. Gitu. Kesempatan itu. Karena pada saat lu sharing sama orang, lu kan berusaha untuk dapat inputan atau dukungan dari orang. Iya. Gitu. Maksudnya walaupun sebenarnya menurut tuh Udah ada jawabannya misalnya gitu ya. nih lu mau jawab beda, gue yakin tetap berangkat. Iya, Logikanya misalnya gitu. Misalnya. Lupa sama ini. Maksudnya logikanya pada saat misalkan kenyataannya gue kayaknya nggak gue ambil nih. Maksudnya kayaknya tetap gue ambil walaupun ternyata lawan sharing lu memutuskan ngapain lu ngambil itu, belum jelas juga. Iya. Ini aja yang jelas di depan mata gitu. Mm-mm. Cuman kan maksud gue lu nggak bisa ngebohongin hati sama logika lu. Iya. Kayaknya. Dan apalagi gitu didukung sama ibu, Iya. sama emak, Iya. sama mama. Udah apalagi. Iya. Ya sama gue Iya. dulu gue gitu. Dulu gue kasusnya kayak gitu juga nih. Hmm. Maksud gue bisa ada di industri ini nih, misalnya sekarang berangkatnya juga nggak, maksudnya apa ya, nggak ada yang banyak mendukung gitu. Dalam artian nggak banyak mendukung, pertama gini, gue kuliah ngambil advertising fotografi. Oke. Kuliah terus pada saat udah semester akhir gue nggak selesai juga hitungannya. Iya, maksudnya nggak selesai juga karena tiba-tiba di komunitas kampus gue maksudnya banyak kerjaan masuk nih. Karena ada komunitas fotografi kan, jadi biasanya ada orderan motoin wedding, wedding segala macam. Nah itu tuh setiap bulan tuh pasti ada aja kerjaannya, pasti ada aja gitu. Yang berhubungan sama iya, waktunya gede banget. duit ya. Iya, di era itu tuh waktunya gede banget gitu. Waktunya gede banget segala macam. Terus di sisi lain, gua melakukan pelanggaran yang menurut gua fatal di efek sekarang. Karena dulu gua di kampus tuh yang menghasilkan income tuh cuma dua nih, fotografi sama ngebajakin Apa? CD. CD. Iya, cuman maksud gua
dulu kan gue nggak mikirin maksudnya ya bodo amat. Iya, Lu, penting ada duit. lu Iya. lu bodo amat lu berkarya atau enggak gitu. Tapi gue maksudnya gue nggak cuma sekedar membajak gitu. Kalau maksudnya banyak hal yang tiba-tiba partner gue dulu kerjaannya tuh downloadin bokep ya. Downloadin bokep terus naruh di harddisk. Terus gue jual ke Glodok. Oke. Jadi misalkan 1 tera nih, gue jual ke jual Glodok tuh, gitu. segitu. Misalnya harga 3 juta segala macam udah gue jual. Terus Termasuk ada film Bandung Lautan Asmara nggak? enggak, gue kebanyakan emang bule Boleh. maksudnya Bukan lokal ya? bukan lokal gitu. Jadi yang motong-motongin, makanya kalau lu beli CD bokep pasti tuh kepotong-potong. Terkat-kat gitu ya? Maksudnya nggak mungkin full. Adegannya nggak full. Ya, harganya nggak full gitu. Sama dia tuh karena dipotong-potong kan. Sama pihak Glodoknya dipotong-potong segala macem gitu. Nah, itu 2 aja. Lu bayangin aja nih. Gua dari hasil ngebajak dan hasil ngejualin harddisk bokep bahasanya. Itu gue cuman durasi sebulan setengah gue bisa beli motor Jupiter baru. Anjir, serius? Iya. Oh, banyak dong duitnya ya? Banyak, Nyeng. Gila. Jadi gue kopiin mesin-mesin yang nyetak itu banyak. Iya. Itu gue beli mesinnya. Gini. Buat catatan, sorry gue potong. Pada era itu, guys, harga motor itu mahal, guys. Iya, Bener ya? 11 jutaan lah. Nah, itu masuk kategori mahal. Kalau waktu itu mungkin di era itu di Pontianak Di itu kalau nggak salah gue Tahun berapa sih itu? 2002 2003 lah. Pada era itu belum ada motor kreditan kalau di kota gua. Jadi lu kalau mau beli cash. Ya, kalau di Jakarta sih udah ada ya? ini. Cuman dulu gue inget banget tuh. Gue beli Jupiter yang versi maksudnya kalau lu tahu motor Rofik yang Jupiter tuh. Oh, yang dulu. Nah, itu ya mirip kayak gitu. Gitu ya? Nah, kayak gitu. Itu Anjir. kayak kalau nggak salah 11 20 jutaan. Nah, dari situ tuh. Jual data dapat motor nih ya. Gitu. Iya, maksudnya gue nggak tahu ya akan sedampak itu. Maksudnya bukan sedampak ya, Pak. Akan segampang itu dulu. Dapetin uang. Dapetin uang gitu. Jadi gue cuma jalan-jalan. Gue dulu tadinya tuh awalnya di luar dari gue moto terus ngebajakin terus gue nongkrong di studionya temen gue. Yang aktivitasnya 3 itu aja. Studio foto. Enggak, studio musik. Oh, studio musik, latihan. studio band ya. Studio latihan gitu. Jadi pada saat fase gue mulai agak gue kurangin nih sebenarnya bukan gue kurangin karena partner gue yang bajak itu tiba-tiba pindah kuliah ke Inggris. Oh, jadi link sudah nggak ada. Iya, orangnya emang tajir banget nih. Oke. Temen gue tuh tajirnya luar biasa lah. Luar biasa ya. Tajir luar biasa. Jadi sebenarnya tuh kalau gue mau cerita kronologis kenapa gue bisa jadi bikin kayak gitu. Awalnya gini yang sebenarnya. Temen gue tuh di era itu seneng banget tuh ngedit video. Ngeditin video, ngeditin foto, terus ngumpulin lagu dijadiin satu. Misalnya lagu kesukaannya dia. Jadiin kompilasi. Iya, kompilasi kayak gitu, segala macem. Terus gue spontan aja. Boy, gue bilang, Jual aja nih. kita jual aja yuk, gitu. Coba kita door to door aja ke kaki lima. Gue bilang kita jual, mesti kita kopiin banyak, terus kita jualin ke kaki lima gitu. Versinya tuh masih kompilasi gue. Bukan yang gue beli CD full track buat ini. Jadi gue pilih-pilih itu, udah kompilasi. Artis-artis yang lagi hits lah gue lagu-lagunya. masukin gitu. Udah ada beberapa tuh. Nah, gue bisa kenalan sama orang di Glodok gara-gara ada kaki lima di Mestik gitu. Lu ngapain jual begini, dibilang gitu. Kalau mau dapat duitnya lebih gede, lu download aja, lu kumpulin aja film-film bokep, lu taruh di satu harddisk, lu jual. Nah, awalnya tuh sama dia jual tuh. Gua awalnya udah bilang, ya udah nih, berapa sih pasarannya? Ya kalau 1 tera tuh 3 jutaan lah, Par, gitu. Gua mikir anjing. Terus harddisknya nih, ya harddisknya kan bisa gua copy terus lu bawa lagi harddisknya gitu. Oh ya udah deh, oke. Tuh gua bilang tuh ke temen gua kerjanya download aja. Downloadin. Tapi ada dua kerjaan nih, antara gua bikin yang versi gua potong-potongin, terus gua copy di CD, ada yang memang gua jualnya bentuknya harddisk gitu. Harddisk udah. Temen gua karena hobinya ngedit ya udah, kerjanya gitu dipotong-potongin. Nah, sayang nih harusnya durasinya sekian, potong-potong aja deh bisa jadi 2-3 CD gitu. Udah, akhirnya kayak gitu tuh lama. Tiba-tiba
sama bokapnya disuruh kuliah di Di luar. Inggris. Ya udahlah, Putus link. putus link segala macam. Akhirnya dari situ Gua ke studio, nongkrong di studio Nongkrong tuh, di tapi gua studio. masih foto. Oke. Gua nongkrong di studio, nah mulai tuh orang rumah tuh inilah maksudnya dalam tanda kutip marah lah, dalam arti marah lu nongkrong doang Nggak ada kerjaan nggak ada kerjaan gimana segala macam. Ya gua nongkrong dua tiga hari sekali gua pulang. Maksudnya gua nginepnya di studio. Gua pulang naruh baju terus gua balik lagi ke studio. Jarum super ya. Iya, jarang super. Jarang di rumah suka pergi. Iya, gitu, jarpul lah, jarang pulang, jarang pulang. Jadi super. Apa bahasanya? Jarang Gitu. di rumah suka pergi. Nah, cuman studio itu membawa rezeki buat gue, Nyeng. Sampai gue di titik ini. Akhirnya di situ lu Gara-garanya Heeh. ada band Jogja. Itu rekaman di situ. Oke. Nah, kebetulan ternyata ownernya studio itu investorin nih band Jogja. Oh. Nah, terus gue ditarik nih karena si vokalisnya ngobrolin gue aja deh gitu. Heeh. Awalnya gue nggak mau, maksudnya gue ragu lah gitu. Terus gue ngobrol sama teman-teman di studio, udah Par, ambil aja gitu. Maksudnya Coba aja gitu ya. coba aja dulu gitu. Maksudnya kan lu bisa main ke studio kapan aja gitu. Maksudnya studio tetap jalan lah ini gitu. Tetap jadi komunitas kita lah gitu. Basecamp lah. Basecamp segala macam. Udah tuh gue maksudnya gue ikut Jalan ke sana. Heeh. Sebulan 2 bulan, wah kayaknya seru nih gitu. Dari mulai jadi bukan personal sih, jadi kru segala macam sampai akhirnya si bosnya yang investor itu percayain gue buat handle si band ini gitu. Jadi dari mulai uang kas segala macam dipegangnya di gua gitu. Oke. Kayak manajemen itulah ya. Iya, sama kayak waktu itu lu misalnya lu sama Poni. Seponi ya kayak gitu, dia juga namanya Sintesa kan. Jadi si Sintesa itu tiap minggu tuh dikasih duit. Yang megang gue, jadi gue yang ngatur tuh buat latihan. Lu yang lah. manage-nya. Buat latihan, terus buat beli alat segala macem, sampai buat pijet aja ada, Nyeng. Serius. Gitu. Saya misalnya Gue nggak download. gue sampai anjing masih ada nih, terus gue bilang ke bos gue, bos anak-anak pengen pijet, ya udah nggak apa-apa, pijet aja Par gitu. Lu Tau pakai nggak yang web. tiap minggu juga kan. Oke, berarti itu titik. Itu tahun berapa, Pak? Nah gue tuh masuk ke industri itu 2007 awal lah. 2007-an ya. 2007 awal. Mantep. Perjalanan panjang dari mahasiswa yang nyambi jualan CD bokep. Awalnya CD lagu dan akhirnya CD bokep. Jadi ternyata gue selama kerja ini gue nggak pernah pakai jasa gue aja. Sama. Jadi gue nggak pernah yang namanya gue kirim CV. Gue nggak pernah yang namanya gue ngasih jasa ke orang. Iya. Tapi lu kayak gitu ya. Jadi gue maksudnya semuanya tuh karena ajakan aja. Kalau gue Jadinya yang di Pontianak sih gue pakai tuh. jadinya Gue pakai tuh CV CV gue yang yang SMA gitu Iya. kan gue pakai. Tapi kalau yang untuk di Jakarta ini semuanya nggak lewat Jadi CV. jadi gue di fase Paham dari lah. mulai MA itu ke Mahakarya, gue ada jadi itu gue pengen nyoba ke Alpha Record tuh gitu. Oke. Alpha Record, nah itu gue baru namanya gue ngirim Apply CV. Tapi bentuknya CV doang tuh, gue nggak ngasih jasa. Ya. Jadi pas gue kirim CV terus gue interview, ngobrol segala macem, akhirnya gue masih belum serak nih. Akhirnya gue memutuskan udah nggak deh, gue ini aja. Akhirnya gue diterima sama Mahakarya sampai sekarang. Oke. Akhirnya ya. Well, guys. Jadi kalau gini sih. Kalau gue bisa rangkum dari apa yang kita alami ya. Iya. Dan mungkin ini Jadi bisa mungkin maksudnya di luaran sana ada yang lebih seru menurut gue. Nah, tapi gini, gue pengen ngasih ini siapa tuh bisa jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang sekarang ngerasa anjir gue kerjaan gue kok gak penting banget gitu. Ya. Maksudnya yang di luar dari jalur gue, misalnya dari jalur lu, dari jalur akademis lu mungkin, ya kan? Tiba-tiba yang udah di D3 atau S1 jagain warung misalnya sekarang. Kita nggak ada yang tahu cuy. Ya kan? Kalau habis itu jagain warung. S1, S3 jagain warung tuh dia emang Mungkin sengaja bukan bikin jagain gitu. warung, mungkin dia owner warung. Owner warung Iya. kan kalau S3 gitu. Nah, mungkin gitu. Tapi dari gue sendiri ya, dari gue pribadi, gue orang yang sebenarnya yang sangat mikir 2-3 kali untuk nolak tawaran pekerjaan. Gitu. Karena ya itu Lu menolak. untuk menolak. Oh, no. Gue mikir 2-3 kali, nggak
nggak yang langsung wah ini bukan bidang gua nih, Asli. gua tolak aja gitu. Iya. Enggak, tapi apalagi buat kalian-kalian yang masih fresh graduate gitu kan. Ya. Alangkah baiknya kalau apa aja itu ditawarin selama masih halal ya, sikat aja. Kalaupun ya mau bandel dikit tadi mau jualan CD bokep. Ya maksudnya gue di luar, gue ini lucu tuh Nyeng, maksudnya sampai waktu gue lupa tuh tahun berapa ya. Jadi si Seventeen tuh Sondrenalin, dia di panggung Racing Star kan, di Jogja. Nah, gue pernah ngerasa ngebajak musik. Lagunya dia gitu ya? Bukan. Kirain. Jadi gue di situ kayak disuruh permohonan maaf. Oh iya, tiba-tiba lu ngurusin ini dengan ngadepin banyak bajakan gitu. Terus gue minta permohonan maaf. Jadi di selang lagu keberapa tuh gue naik tuh. Nah, Pas lagi manggung sama Seventeen gue naik gitu. Jadi gue bikin pengakuan beneran. Kalau Oh, serius? iya lu tanya lu tanya Ivan deh. Maksudnya tanya Ivan, tanya Dendi gitu. Jadi maksudnya ini idenya Dendi karena gue cerita sama Dendi kan, gue pernah ngebayar segala macam. oh jadi kayak istilahnya emang lu beneran naik di panggung gitu ya? Naik di panggung dan ditonton orang. Lu ngomong. Dan itu sampai rame di radio Jogja. Kayak Jeronimo tuh bikin liputan gitu. Jadi gue sampai bilang ya garis besarnya gue permohonan maaf gue secara terbuka gitu. Gue pernah ngelakuin ini segala macam, ngebajak segala macam, gue pernah dapet income dari situ. Walaupun akhirnya gue nggak tahu tuh duit itu larinya kemana nih. Maksudnya tiba-tiba jadi motornya gue jual lagi, terus gue nggak tahu duitnya kemana. Duit panas ya? Terus gue tiba-tiba maksudnya di era itu gue bisa beli 2-3 kamera waktu itu. Terus yang kamera dibeli sama nyokap itu masih ada, yang 2-3 ini gue nggak tahu kemana gitu. Tiba-tiba teman gue minjem nggak balik segala macam. Maksudnya Panas. ada aja gitu, maksudnya yang memang menurut gue ini memang bukan rezeki yang memang harus gue simpen gitu. Uang panas dan uang becek ada dua ya, ya kan? Iya. Uang becek itu biasanya berhubungan sama transaksi yang becek-becek cuy. Iya. Ya. Mungkin di sini yang dengerin ada yang transaksi becek-becek, hati-hati. Bukan lahan basah ya. Basah Kan banget. enggak, dulu kan ada istilah bilang, wah enak banget lu tempat lu basah. Basah banget nih. Iya kan? Iya. Gue nggak tahu tuh istilah itu keluar karena apa. Emang dari dulu sih kayaknya ada jargon-jargonnya orang. Iya, Kayaknya di maksudnya semua tempat juga ada. Iya, ya? maksud gue kenapa Basah gitu. iya basah, kayak waktu itu pernah kita ngomong, kenapa sih anak dulu dibilangnya bawa matahari? Bener. Ya maksud gue ada celutukan yang menurut gue itu menjadi apa ya? Menjadi membudaya gitu. Iya, gitu. bener. Dari masa ke masa. Iya. Karyawan baru yang Karena gitu. istilahnya kalau lahan basah itu ya kita kan bisa kelelep tuh. Iya. Banyak airnya gitu-gitu deh. Oke lah. Pokoknya buat sekarang yang lagi di rumah Tapi aja. enggak, gue mau nanya lu nih. Maksud gue sampai lu di titik ini tuh proses perjalanan lu gimana? Enggak, maksudnya biar paling dia di luaran sana, oh ternyata berangkat didukung sama doa restunya orang tua segala macam gitu. Sampai di titik ini apa nilai positifnya yang memang menurut gua ya itu memang jadi spirit buat orang-orang juga gitu. Di rumah aja. Gua kan mesti jangan dicontoh gua ngebajaknya gitu. Maksudnya bukan berarti gua Tapi gue bisa menjadi contoh ya, bukan. Cuman maksudnya paling nggak ini pengalaman gua aja yang gua share. kalau gue ngambil plusnya dari lu adalah bukan dari membajak atau apanya, tapi adalah effort lu gitu untuk bisa mandiri. Maksud gua ya pada masa itu kan kita generasi yang emang nggak mau nyusahin orang tua lah gitu. Ini si kampret ngobrol lagi. Orang lagi podcastan. Jadi kalau dari gua sampai akhirnya bisa di seperti yang sekarang ini, ya gua ngeband gitu kan. Terus gue suka sama teknologi. Gue suka sama hal yang aneh. Bagi gue aneh ya. Sebagai contoh aja, gue pengen tahu siapa yang polisi tidur tuh siapa yang ciptain gitu. Tiang listrik tuh siapa yang nyiptain, kayak gitu gitu kan. Terus bacaan gue juga aneh-aneh tentang alien lah, tentang segitiga bermuda lah, tentang Illuminati, tentang apa lagi, Knight of Templar, dan kawan-kawannya. Intinya adalah gue akhirnya nyampe ke titik ini dimana sekarang gue juga sebagai seorang sosial media, copywriter, konten kreator juga adalah
teknologi berawalnya. Gue suka surfing, gue suka baca-baca perkembangan dari internet seperti apa, perkembangan dari sosial media seperti apa, dan akhirnya gue dalami, gue belajar secara sendiri, belajar lewat Mbah Google. Nah akhirnya gue ngelamar nggak perlu pakai ijazah. Iya. Tapi lebih ke ini pengalaman gitu. Mungkin hal ini nggak bisa dipraktekkan di luar Jakarta ya, karena emang ini kenyataannya. Kalau gue di Pontianak aja gitu loh, mungkin apa ya, susah lah, semuanya mengandalkan ijazah gitu. Apa-apa mengandalkan ijazah. Beda halnya kalau di Jakarta. Jakarta itu opportunity-nya bukan cuma soal ijazah, tapi pengalaman lu, track record lu. Iya. Semana. Nah, untuk memulainya nggak mungkin lu langsung di atas gitu. Jadi kuli dulu lah, misalnya istilahnya gitu kan. Iya benar. Istilahnya mau jadi DOP, ya mungkin lu bisa mengawali karir dari Jadi asisten DOP gitu. bukan, Apa? itu terlalu mudah. Oh iya. Jadi ini PU. Oh iya benar. Tapi Gua pernah ngambil iya. PU. Iya. Mau ke toilet doi. Oh, lewat aja. Lewat. Ini nggak apa-apa. Gue pernah ngambil tuh, ditawarin pas ada syutingan gitu kan, teman PH punya PH. Nah, Nyeng, lu mau nggak? Mau apaan? Ngurusin PU. PU tuh apaan? PU ntar syutingan. Oh, boleh. Iya. Apa tugasnya nih? Iya. Gini. Oke lah. Oh, gitu kan. Tiba-tiba sampai sana, Nyeng, kopi. Oh, ini tugasnya. Bikin kopi. Nyediain makanan. Iya. Tapi ya itu seru, maksud gue juga orangnya gue anti buat gengsi. Yang penting gue enak dulu ngerokok ya. Iya. Yang penting gue bisa beli rokok, gue bisa belanja, Iya. bisa nongkrong, Iya. so apapun kerjaan. Gue dulu di Pontianak, gue penyiar radio juga kan. Nah, announcer ya, Announcer apa? Volare. Volare bu. Radio Volare. anak muda paling hits di Pontianak itu. Dan ya lumayan lah gue terkenal di sana pada era itu. Iya. Nah tiba-tiba dapat job yang gue harus nancepin ini spanduk. Lu bayangin pagi-pagi anak-anak pergi sekolah tuh yang mereka tahu gue, wah Bang Dian, hai, gue lagi kucel nancepin spanduk. Lu bodo amat. Iya. Enggak, kalau gue sih menjadi nggak penting juga. Apa maksudnya respon orang? Iya? Karena gini, maksudnya gue pernah di fase yang sekarang nih, yang maksudnya maksudnya gue kerja udah dapat bulanan segala macam. Tiba-tiba, lu kenal Adit lah. Oh iya. Adit itu ada director dulu, gitu. Nah, dia punya job di luar segala macam. Nah, gue tugasnya gue jadi bukan asisten kamera, jadi kameramen. Kan ada kabelnya tuh. Nah, gue kerjanya cuma ngilangin kabel. Kalau misalnya orangnya kemana-mana, gue ngikutin gitu. Gue ngikutin. Itu Cableman ya? iya, cuman maksud gue ya udah, maksudnya gue nggak pernah berusaha untuk menolak gitu. Gue bilang kalau waktunya ada ya udah gue sikat aja gitu. Alhamdulillah sampai berangkat ke Padang waktu itu. Iya ya? Iya, berangkat ke Padang, yang paling kenyang Ara lah gitu. Karena enak tuh waktu kesana ya? Iya, Ara tuh sering banget. Seru. Iya, kalau dulu masih main kucing-kucingan. Nggak tahu sekarang main kucing-kucingan apa enggak. Ya intinya guys, kawan-kawan semuanya jangan pada gengsi ya. Iya. Ya intinya ya apa yang lu bisa lu lakuin Lakuin aja gitu. Ya maksudnya sekarang kayak orang bikin YouTube jadi konten kreator itu kan maksudnya di luar dugaan ya. Maksudnya tiba-tiba ada usaha ini. Iya. Maksudnya tiba-tiba ada karir ini nih. Berkarir di YouTube gitu. Iya. Dulu kan nggak ada. Dulu nggak ada. Maksudnya mana ada sih istilah Konten kreator mana ada? kreator nggak ada gitu. Cuma tiba-tiba karena memang teknologinya ini semakin maju, semakin berkembang, ya tiba-tiba muncul lah profesi-profesi baru nih menurut gua menjadi apa ya? Menjadi lahan baru yang menjanjikan gitu. Karena ya banyak juga contohnya gitu. Jadi sebenarnya istilahnya menurut gua ya sekarang bukan lu kalau ditanya cita-cita lu apa? Ya jangan jadi YouTubers lah. Maksudnya gua cita-citanya jadi konten kreator gitu. Contohnya kayak gitu. Masalah kalau misalnya lu cuma jadi YouTuber, takutnya cuma di YouTube aja lu. Yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak kejamah gitu. Ya maksudnya padahal banyak platform lainnya yang juga promising. Iya, maksudnya sekarang banyak yang menurut gue ajang kompetisi yang menurut gue jadi lebar itu ya salah satunya stand up comedy. Maksudnya di sisi lain dia ya stand up
profesionalnya stand up comedian Hmm. gitu. Tiba-tiba bisa jadi content creator, bisa jadi penulis, Hmm. bisa jadi konsultan komedi segala macam. Jadi maksud gue banyak hal dari satu titel, tapi belakangnya banyak, pecahannya banyak gitu. Setuju gue. Ya, jadi maksudnya apa aja yang lu bisa kerjain ya lu kerjain aja sejak dini. Ini. So ingat tuh guys, lakuin aja sekarang apapun opportunity yang lu punya, ya. Betul. Ya, betul sekali. Nah, Dan itu iklan sepertinya iklannya lewat dan kita juga harus pamit nih ya. Ya. Pokoknya tetap semangat di masa apapun dan semoga kita lekas bisa Pulih melewati lagi, kembali normal lagi normal dan lagi Indonesia. Pergi jauh-jauh lah segala macam itu. virus. Oke? Gitu. Begitu. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan terus. Bye. Bye.